الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Ikhwani wal akhwat, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Di malam yang insyaallah berbarokah ini kita melanjutkan belajar kita tentang fikih muamalat ya. Insyaallah untuk fikih muamalat ini adalah apa namanya? Dua bab terakhir dalam fikih muamalat yang akan kita pelajari ya. Setelah ini mungkin untuk pertemuan berikutnya akan kita coba untuk menyelesaikan usul fikih ya di hari Rabu. Insyaallah kalau hari Rabu masih ada apa namanya? Masih ada waktu ya, insyaallah kita akan selesaikan ya usul fikih juga ya berhubung di sini kita apa namanya? Sudah selesaikan uh, fikih, maka insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan selesaikan usul fikih terlebih dahulu. Tayyib. Kita mulai dari babul wakaf, bab wakaf dan kemudian bab hibah. Yang pertama dulu yaitu wakaf. Bab wakaf yaitu yang pertama adalah tentang maknanya dan hukumnya. Wakaf adalah menahan suatu benda ataupun aset yang nanti akan diambil manfaatnya tanpa menghabiskan bendanya dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Contohnya seorang punya tanah 1 hektar ya. Kemudian dia wakafkan tanah tersebut ya untuk membangun sekolah ya. 1 hektar dia wakafkan untuk membangun sekolah ya. Jadi dia berikan tanah tersebut untuk nanti kepada para pengelola supaya tanah tersebut bisa dimanfaatkan untuk kepentingan kaum muslimin sebagai bentuk ibadah dan amal soleh yang mana nanti pahalanya akan mengalir kepada orang yang mewakafkan ya barangnya. Tanah tersebut tidak akan habis ya karena tanah ya. Sementara manfaatnya akan diperoleh atau akan didapatkan oleh orang-orang yang menggunakan tanah tersebut. Dengan kata lain, menahan pokoknya dan menyalurkan hasilnya. Contohnya di sini, di kitab ini disebutkan seorang mewakafkan sebuah rumah, lalu rumah itu disewakan dan hasil sewanya disalurkan kepada fakir miskin, ya. Kemudian untuk mengurus masjid, penerbitan buku keagamaan ataupun kegiatan amal yang lainnya. Itu salah satu contohnya. Atau contoh yang lain misalnya seorang mewakafkan tanahnya untuk dijadikan sebagai masjid. Ya. Ya, maka itu juga merupakan wakaf. Nah, apa hukum dan dalilnya tentang wakaf ini? Apa fadilah-fadilah ataupun keutamaan yang didapatkan dari seorang yang berwakaf? Maka di sini banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan tentang keutamaan hal ini. Yang pertama, wakaf merupakan amalan yang disyariatkan dan dianjurkan. Dan hukumnya adalah sunnah muakkadah. Ya. Ya, hampir-hampir menjadi sesuatu yang wajib. Dia sifatnya sunnah dan sangat ditekankan. Karena begitu besarnya manfaat yang akan nanti diperoleh oleh wakif atau orang yang mewakafkan tadi. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya dia mendapatkan sebidang tanah di Khaybar. Lalu ia berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, aku mendapatkan sebidang tanah di Khaybar. Aku belum pernah memperoleh harta yang lebih berharga darinya. Apa yang kau perintahkan kepadaku? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah solusi yang jitu
Beliau bersabda, "In syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha, ghaira annahu la yuba'u asluha wa la yuhab wa la yuras." Di sini maksudnya adalah wakafkan saja. Jika engkau mau, tahanlah pokoknya. Ya, tanah itu, kebun itu tetap kamu rawat. Kemudian sedekahkan hasilnya. Dari buah kurma yang dihasilkan tadi, panen, kumpulkan, jual, kemudian hasilnya dari penjualan itu sedekahkan. Atau langsung sedekahkan kurmanya. Tetapi pokoknya tidak boleh dijual. Pohon kurmanya, tanah itu tidak boleh dijual. Dan juga tidak boleh dihibahkan, diberikan kepada anaknya, diberikan kepada orang lain. Ya, dan tidak boleh diwariskan kepada anak ataupun istrinya. Nah, di sini Nabi memberikan solusi yang sangat cemerlang, yang nanti akan memberikan manfaat yang begitu besar, bukan hanya kepada sang pewakaf Umar bin Khattab saja, tetapi manfaatnya ini juga akan terus-menerus dirasakan oleh kaum muslimin. Ya, apabila dikelola dengan baik, maka itu merupakan pahala jariah yang tidak akan terputus. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min salas." Jika anak Adam mati, maka terputuslah amalnya kecuali dari tiga perkara. Sedekatin jariyah, yang pertama ada sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u bihi, ataupun ilmu yang bermanfaat, au waladin salihin yad'u lahu. Dan juga yang ketiga adalah anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Ya, maka seorang muslim hendaknya dia mengupayakan tiga hal ini. Ya. Jika dia punya harta, maka jadikan harta itu sebagai sedekah jariyah. Salah satunya dengan cara wakaf. Ya. Dan tidak harus menunggu, ya, nggak harus menunggu memiliki harta yang banyak, tanah berhektar-hektar atau uang miliaran. Cukup dengan 100.000 saja, ya, 200.000, ya, gunakan itu untuk misalnya membeli mushaf, kemudian mushafnya sedekahkan kepada para thalabatul ilmi. Ya. Atau ya, berikan kitab, kemudian kitab itu berikan kepada thalabatul ilmi, para penuntut ilmu. Atau belikan, ya, sajadah misalnya, kemudian sajadah itu berikan kepada masjid yang nanti akan terus digunakan sebagai tempat untuk bersujud kaum muslimin, ya, ketika mereka sholat. Atau kalau nggak punya harta, maka bisa pakai opsi yang kedua, itu ilmu yang bermanfaat. Ya, dia menulis, dia menyampaikan ceramah, ya, dia berdakwah, maka ini merupakan amalan yang pahalanya akan terus-menerus mengalir. Ya. Semakin banyak orang yang mengambil manfaat dari ilmunya, maka semakin besar pula pahala yang insya Allah akan dia dapat. Kemudian yang berikutnya adalah anak saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Maka hendaknya kita mengupayakan tiga hal ini. Baik. Kemudian masalah yang kedua tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan wakaf. Ada banyak hal yang harus diperhatikan, ya, dalam masalah wakaf. Yang pertama, syarat orang yang berwakaf atau wakif adalah orang yang memiliki kewenangan penuh terhadap hartanya, akil, balik, merdeka, memiliki harta itu, dan rasyid. Ya. Dia memang cakap untuk mengelola harta, memiliki keterampilan dan ilmu dalam mengelola harta. Kemudian syarat yang kedua, harta yang diwakafkan atau al-mauquf. Maka harta yang diwakafkan harus memenuhi dua kriteria. Yang pertama, itu adalah sesuatu yang dapat dimanfaatkan tanpa hilang bendanya atau bertahan dalam waktu yang lama. Ya, kalau yang tidak mungkin hilang, misalnya tanah, ya, tanah ini nggak mungkin hilang, ya, atau sangat susah sekali untuk hilang. Atau nanti yang bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama, misalnya gedung-gedung, ya, masjid, ya, ataupun gedung-gedung sekolah, ya, asal dirawat dan dibangun dengan baik, insya Allah itu bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama, minimal 20 tahun.
Ataupun kalau kurang dari itu misalnya ya dengan membeli mushaf, insya Allah bisa bertahan puluhan tahun juga. Membeli karpet, insya Allah juga bisa bertahan puluhan tahun. Ya. Atau fasilitas-fasilitas ya benda-benda kayak meja untuk sekolah, ya buku-buku, ya. Fasilitas-fasilitas yang bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Kemudian benda tersebut harus ditentukan secara jelas, ya. Jadi para pewakif ini harus memang benar-benar sudah menentukan benda-benda apa saja yang diwakafkan. Jangan sampai dia hanya menyatakan ini ada uang 1 miliar saya wakafkan, dah terserah mau beli apa aja. Tidak boleh seperti itu. Ya, al-mauquf ya, benda wakaf ini harus jelas, spesifik. 1 miliar tadi misalnya berupa tanah, atau 1 miliar berupa bangku dan meja untuk nanti sekolah, atau 1 miliar untuk alat-alat kesehatan yang nanti akan digunakan di rumah sakit. Jadi harus jelas seperti itu. Kemudian yang ketiga, syarat dan tujuan wakaf harus ditujukan kepada hal-hal yang sifatnya kebaikan dan juga ketaatan, seperti masjid, kemudian untuk mengurus keperluan fakir miskin, ya. Membuat misalnya apa namanya pemberian makan siang kepada para musafir dan duafa. Atau yang ketiga untuk penerbitan buku-buku ilmiah, ya, buku-buku, entah itu buku pelajaran, buku keagamaan, mushaf, dan semacamnya. Ya, jadi wakaf harus pada hal-hal yang sifatnya kebaikan dan ketaatan. Maka tidak sah wakaf untuk hal yang maksiat seperti pembangunan tempat ibadah orang kafir, pembangunan gereja, pura, ya, atau kemudian wihara dan semacamnya. Tidak sah pula wakaf untuk membeli barang-barang yang haram, ya, membeli alat-alat musik, membeli alat-alat judi, ya, ataupun hal-hal yang dilarang dalam syariat. Kemudian yang keempat, jika manfaat benda wakaf sudah tidak bisa digunakan lagi, maka aset tersebut dijual dan hasilnya dialihkan ke bentuk manfaat serupa. Contohnya jika suatu masjid rusak karena sudah lama, atau karena terkena gempa bumi misalnya, dan tidak bisa digunakan lagi, hancur. Maka hasil penjualannya dipakai untuk membangun masjid lain. Ya, kalau mau dijual, ya. Atau bisa juga ya masjid itu nanti dirobohkan atau nanti di tanahnya itu ya, tanahnya nanti dibangunkan masjid yang baru. Ya, atau yang kedua, jika misalnya rumah wakaf rusak, maka rumah tersebut dijual dan hasilnya dibelikan rumah lain untuk tujuan serupa. Boleh seperti itu. Ya, misalnya rumah tersebut apa namanya terkena proyek penggusuran ya atau hendak dijadikan sebagai perumahan ataupun tempat-tempat yang penting lain ya. Maka rumah tersebut yang sudah diwakafkan di sini boleh dia jual, kemudian dia beli ya, rumah lain yang semisal dengan tujuan yang sama juga ya. Karena hal itu lebih mendekati maksud dan niat pewakaf. Kemudian yang kelima, wakaf bersifat mengikat ataupun lazim. Begitu diucapkan maka tidak boleh dibatalkan, dijual ataupun dicabut. Ya, maksudnya lazim di sini ketika sudah disahkan, ya, sudah ditandatangani, ya, sudah diresmikan dan disahkan, disaksikan oleh para orang-orang di situ, ya, maka dia bersifat lazim, mengikat sampai hari kiamat. Ya. Tidak boleh dibatalkan, dijual, dialihkan ya kecuali dengan eh, apa namanya kecuali memang harus benar-benar dialihkan ya seperti tadi ya misalnya tanahnya terkena sengketa ataupun terkena rumahnya terkena bencana alam dan lain semacamnya. Yang keenam, aset wakaf harus ditentukan ya. Tidak sah wakaf terhadap benda yang tidak jelas ataupun tidak ditentukan. Jadi memang harus jelas ya. Misalnya wakaf tanah maka harus ditentukan tanah yang mana, yang pinggir jalan ataupun yang di ujung ya. Harus jelas. Yang ketujuh, wakaf harus bersifat langsung atau munajjas, tidak sah digantungkan
atau dibatasi waktu, ya, kecuali jika digantungkan pada kematian pewakaf. Ya. Tidak sah dia dibatasi waktu, ya. Misalnya wakaf hanya semacam 10 tahun saja, ya. Wakaf harus muabbad, ya, harus bersifatnya kekal. Kemudian yang kedelapan, harus menjalankan syarat tawakuf selama tidak bertentangan dengan syariat, ya, maka syarat tawakuf wajib dipenuhi, ya. Misalnya tadi tanahnya digunakan untuk apa namanya, sekolah, ya. Kalau nggak bisa sekolahnya nggak beroperasional, maka alihkan untuk puskesmas, ya, atau klinik, ya. Boleh seperti itu selama sudah ditentukan oleh wakifnya tadi. Yang kesembilan, jika wakaf ditunjukkan kepada anak-anaknya, maka laki-laki dan perempuan mendapat bagian yang sama, tidak seperti pembagian warisan. Ya, misalnya kalau dia wakafkan, ya, dia punya apa namanya, sekolah, kemudian dia wakafkan ini untuk dikelola anak-anaknya, ya, maka harus mendapatkan bagian yang sama. Kemudian berikutnya yaitu tentang hibah atau pemberian, atau atiyah atau hadiah, atau bisa juga dimaknai dengan sedekah. Ya, ini yang bab ke-23 dan bab terakhir dalam kitab fikih muamalat ini, yaitu adalah bab hibah. Hibah artinya pemberian, ya, hadiah. Makna dari hibah itu sendiri adalah pemberian secara sukarela dari seorang yang sah dalam bertindak yaitu tasarruf kepada orang lain berupa harta tertentu ataupun yang lainnya tanpa imbalan, ya. Inilah yang dimaksud dengan hibah. Dia kita ngasih, ya, sedekah. Ngasih kepada orang lain, entah itu kepada anak, kepada tetangga, kepada teman, tanpa imbalan, tanpa bermaksud untuk mendapatkan balasan dari orang itu. Dia memang untuk murni ta'abbud, ya, bersedekah, ya, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini juga termasuk salah satu perbuatan yang sangat ditekankan dalam Islam. Ya. Hukumnya mustahab, dianjurkan. Apabila diniatkan karena Allah, ya, seperti memberi kepada orang soleh, ya, memberikan apa namanya, hadiah kepada orang soleh, ya, atau santunan kepada para guru-guru, kepada para fakir miskin, atau sebagai memberikan kepada tetangga sebagai bentuk silaturahmi. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tahadu tahabu." Ya, salinglah kalian memberi hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai. Dan dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqbalul hadiyata wa yuthibu 'alaiha." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa menerima hadiah dan membalasnya, ya. Jadi kalau kita diberikan hadiah, kita baiknya diterima, kemudian sebisa mungkin kita membalas hadiah tersebut. Adapun hibah yang dilakukan karena riya sum'ah ataupun pamer, maka hukumnya adalah makruh dan bisa menjadi haram, ya. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah syarat-syarat seputar hibah. Syarat-syarat seputar hibah. Hibah memiliki beberapa syarat sebagai berikut. Yang pertama, al-wahib, orang yang memberikan hadiah tadi, harus orang yang jaizut tasarruf, orang yang boleh untuk bertransaksi, ya, merdeka balik berakal, ya, rasyid, dalam artian tidak boros atau tidak dungu dalam mengelola harta. Oke, dan umumnya mayoritas orang adalah jaizut tasarruf, mayoritas orang dewasa. Kemudian yang kedua, hibah harus dilakukan dengan kehendak sendiri bukan karena paksaan, ya. Jadi dia memang benar-benar mukhtar dan bukan mukrah. Ya, bukan diancam, bukan dipaksa untuk memberikan hal itu. Ya, jadi memang benar-benar dia melakukannya lillahi ta'ala, ya, tanpa ada paksaan dan atas kemauan diri sendiri. Yang ketiga, barang yang dihibahkan harus sesuatu yang sah untuk dijual, yang halal, yang mubah. Maka tidak sah terhadap barang yang haram diperjualbelikan seperti khamar dan babi ataupun, ya, alat-alat musik, ya, dan semacamnya yang benda tersebut diharamkan dalam agama.
Ya, jadi benda yang boleh diberikan, dihibahkan adalah benda-benda yang mubah. Ya, mayoritas barang-barang di dunia ini adalah barang yang mubah, ya, kecuali nanti yang mengarahkan kepada perbuatan dosa dan maksiat. Yang keempat, hibah harus diterima oleh penerima, ya, karena hibah adalah akad pemindahan kepemilikan yang memerlukan ijab dan qabul. Ya. Ini asalnya, hukum asalnya adalah ketika kita diberi maka kita harus menerimanya. Kecuali kalau memang ada maksud-maksud tertentu. Ya, misalnya diberi karena ada maksud riswah ataupun suap menyuap. Ya. Maka itu tidak diperbolehkan. Ya. Kalau ada seorang memberi kepada atasannya dan ada indikasi, oh ini pemberian berupa suap atau riswah, maka hal tersebut tidak boleh diterima. Kayak harus dilihat juga ya orang yang memberi itu siapa. Tetangga boleh, teman boleh. Ya. Tapi kalau nanti dalam urusan bisnis atau urusan kenegaraan, maka ini harus berhati-hati terhadap pemberian. Jangan sampai pemberian hadiah itu sifatnya adalah ya suap menyuap atau balas budi, ya, atau bahkan ya bisa mengarahkan kepada perbuatan korupsi. Baik. Yang kelima, hibah harus bersifat langsung, ya, tidak boleh digantungkan dengan suatu hal. Tidak sah jika diikat dengan waktu seperti aku hibahkan ini untukmu selama sebulan atau setahun. Karena hibah adalah akad kepemilikan tetap, ya. Jadi kepemilikannya berpindah ilal abad, ya, selama-lamanya, ya. Kalau dia pakai jangka waktu, maka itu namanya meminjamkan. Itu namanya meminjamkan, bukan menghibahkan. Ya. Kalau dikasih jangka waktu, maka namanya minjemin, ya, bukan memberi. Ya, memberi itu sifatnya adalah ilal abad. Dan yang keenam, hibah tidak boleh disertai imbalan sebab ia adalah pemberian murni. Tabarruk mahdoh. Ya. Namanya memberi, maka itu adalah ikhlas lillahi ta'ala, ya, amal soleh. Kita beri kepada orang karena memang mengharapkan ridhonya dari Allah Azza wa Jalla. Kita tidak boleh memberi dengan maksud untuk mendapatkan uh, imbalan atau pemberian langsung. Boleh-boleh saja sebenarnya, asalkan tidak menghalangi keikhlasan, ya. Jadi poin utamanya tetap adalah ikhlas dalam memberi. Ya. Tapi kita boleh saja ya berharap kepada Allah supaya nanti kita mendapatkan balasannya di dunia. Ya. Karena orang yang berbuat baik pasti akan mendapatkan balasannya. Ya. Namun perlu diperhatikan jangan sampai amalan yang kita lakukan, sedekah yang kita lakukan, hibah yang kita berikan hanya untuk mencapai ridhonya manusia saja. Ya. Orang yang terlalu berharap kepada manusia, ya, maka sungguhnya dia pasti akan ya merasakan sakit, ya. Pasti akan merasakan kecewa kalau dia memberi hanya karena ingin mendapatkan pujian, ya, keridhaan manusia. Dia pasti akan kecewa di sana. Masalah berikutnya, beberapa hukum berkaitan dengan hibah. Yang pertama, hibah menjadi sah dan mengikat setelah diterima oleh penerima dengan seizin pemberi. Ya, kalau sudah diterima, sudah pindah tangan, maka hak kepemilikan ini sudah berpindah. Ya, setelah itu pemberi orang yang memberikan tadi tidak boleh menarik kembali hibahnya. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-adu fi hibatihi kal kalbi yaqi'u thumma ya'udu fi qaihi. Orang yang menarik kembali hibahnya seperti anjing yang menjilat kembali muntahnya. Ya. Ini hukum asalnya seperti ini, nggak boleh. Ya. Kecuali seorang ayah, ia boleh menarik kembali pemberiannya kepada anaknya. Ya. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yahillu lirajulin an yu'tiya al-'atiyah fayarji'u fiha illa al-walidu fima yu'ti waladahu. Tidak halal bagi seorang memberi sesuatu lalu ia menariknya kembali kecuali seorang ayah terhadap apa yang diberikan kepada anaknya. Ayah boleh ya karena asalnya adalah memang itu milik harta anak itu adalah milik ayah. Ini yang dikecualikan saja. Baik.
Kemudian yang kedua, kewajiban adil terhadap anak-anak dalam pemberian. Ya, apabila ini memberi kepada anak-anak, ya, maka ini harus bersifat adil. Adil ini tidak harus sama rata, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Misalnya ada anaknya umur 2 tahun, yang satunya 10 tahun, yang satunya sudah kuliah, maka tentu saja porsinya berbeda-beda ya. Sebagaimana mereka makannya juga berbeda, kebutuhannya berbeda, ya, disesuaikan dengan apa namanya kebutuhan mereka. Namun sebisa mungkin orang tua berlaku adil. Kalau dulu kakaknya diberikan baju ya, yang baru, maka sebisa mungkin adiknya juga diberikan baju yang baru. Ya, kalau dulu kakaknya mungkin dibelikan motor, maka sebisa mungkin adiknya pun juga dibelikan motor. Seperti itu. Ya. Seorang ayah wajib berlaku adil terhadap semua anaknya dalam pemberian hibah. Ingat, adil itu harus sesuai dengan kondisi, bukan sama rata. Jika ia memberi sebagian dan tidak memberi yang lain tanpa kerelaan mereka, maka hibah itu tidak sah. Jika mereka rela, maka sah hibah tersebut ya. Jadi, kalau mau mengistimewakan salah satunya, ya maka harus berdasarkan keridhaan yang lainnya, adik-adiknya yang lain. Ya. Kalau mereka sudah ridho, sudah rela, maka boleh ya. Walaupun sebaiknya itu dihindari karena nanti akan menimbulkan kecemburuan. Ya. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW kepada ayah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, "Akulla waladika a'taita mislahu?" Apakah semua anakmu engkau berikan hal yang sama, pemberian yang sama? Qala, "La, tidak ya Rasul." Qala fattakallah wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah kepada anak-anakmu. Ya. Wala tusyridni ala jawrin. Jangan engkau jadikan aku saksi atas ketidakadilan. Kalau anakmu banyak, maka berlaku adalah kepada anak-anakmu yang banyak tadi. Jangan satu diberikan, kemudian yang lainnya dibiarkan, yang begitu saja. Ya, mungkin ya, seperti itu. Ya, jadi harus adil dalam memberikan kepada anak-anak. Kemudian yang ketiga, jika seorang ayah dalam sakit menjelang wafat memberikan hibah yang memihak sebagian anaknya, maka hibah tersebut tidak sah kecuali jika disetujui oleh seluruh ahli waris. Ya, hibah yang dilakukan menjelang wafat ini dicurigai memang ya, sebagai bentuk melarikan diri dari pemberian warisan. Ya, maka harus hati-hati. Ya, harus hati-hati. Jangan menghibahkan dikala merobul maut ketika sudah sekarat. Kalau mau menghibahkan ya jauh-jauh hari ya, jauh-jauh hari mungkin sebelum ya, masuk usia senja ya. Ketika dia sudah baru pensiun misalnya ya segera mungkin kalau dia mau bagi ya silakan dibagi ya terlebih dahulu tapi harus secara adil ya. Adil ini disesuaikan dengan kebutuhan ya. Dan hibah tidak harus sesuai dengan mawaris dengan pembagian waris. Kalau pembagian waris laki-laki dapat 2 kali lebih banyak daripada jatah perempuan. Ya, tapi kalau dari hibah maka ini sifatnya adalah kondisional. Ya mungkin sang anak pertama sudah kaya raya, anak kedua mungkin masih susah, ya, anak ketiga masih sekolah, maka pemberiannya tentu saja berbeda. Orang tua nanti wajib untuk menafkahi yang masih sekolah tadi, membantu yang masih susah. Ya, adapun yang sudah kaya raya maka juga diberikan, tetapi ya tidak sebanyak mereka-mereka yang adik-adiknya yang tadi membutuhkan. Hibah bersyarat atau hibah muallak itu diperbolehkan seperti ucapan jika musafir itu datang atau jika turun hujan aku hibahkan ini kepadamu. Atau misalnya jika kamu lulus atau kamu keterima masuk universitas ini maka aku belikan kendaraan misalnya. Aku belikan motor. Ya, itu boleh. Biasanya seorang bapak berkata kepada anaknya, mana kalau kamu ranking 3 besar ya bapak belikan sepeda. Bapak belikan makanan dan seterusnya. Yang kelima, sahibah berupa utang kepada orang yang berhutang dan itu dianggap sebagai pembebasan utang, ibrok ya. Oke. Dan yang keenam, tidak sepatutnya menolak hadiah sekecil apapun nilainya ya. Hukum asalnya seperti itu. Ya, hukum asalnya adalah kita tidak boleh menolak hadiah.
Ya, kecuali memang ada indikasi yang mengarahkan kepada ya, perbuatan suap ya, atau gratifikasi ataupun korupsi. Kemudian disunahkan untuk membalasnya ya sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Beliau biasa menerima hadiah dan membalasnya ya. Dan ini sangat dianjurkan untuk dibalas supaya jangan sampai ada nanti namanya balas budi, apalagi kalau dalam dunia pemerintahan ada namanya politik balas budi ya. Kalau kita dikasih barang ya sebisa mungkin kita langsung segera membalasnya ya. Tetangga ngasih makanan misalnya, kan sebisa mungkin apa yang ada di rumah kita juga berikan kepada mereka ya sebagai bentuk saling mencintai juga dan juga sebagai bentuk untuk menjaga marwah ya, diri sendiri ya supaya ya diri ini kita melatih diri kita ya tidak menjadi seorang yang bergantung kepada orang lain. Oke. Baik, insya Allah sampai sini dulu pembahasan kita tentang tadi tentang wakaf dan hibah. Ya. Wakaf termasuk apa namanya amalan yang sangat dianjurkan ya sedekah jariyah yang tidak akan terputus. Demikian pula hibah ya, hibah juga termasuk ya amalan yang soleh yang juga memberikan sesuatu yang sifatnya abadi, maka itu juga termasuk amal jariyah ya. Sebisa mungkin kita memberikan sesuatu adalah sesuatu yang bermanfaat ya, dengan sesuatu yang sifatnya mudah habis ya misalnya uang, kalau uang mungkin mudah habis, coba belah berikan dia apa namanya misalnya kendaraan ya, yang dia gunakan nanti untuk bekerja untuk beribadah, belikan dia misalnya apa namanya baju sholat ya, atau berikan dia buku-buku ataupun mushaf yang dia gunakan nanti untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla ya. Jadi dalam bersedekah pun kita juga harus apa namanya pandai-pandai dalam memberi ya. Jangan sampai kita memberikan sesuatu yang eh, begitu mudahnya dia hilang. Ya. Kasih duit besoknya langsung hilang atau langsung habis. Ya. Kalau kita memberi, usahakan berilah yang pertama apa yang memang dia butuhkan dan yang kedua usahakan barang tersebut adalah barang yang apa namanya mengarahkan kepada ketaatan ya sebagai amal jariah bagi yang diberi dan juga bagi kita. Wallahu a'lamu bissawab. Baik apabila ada yang ingin ditanyakan, tafadhal. Insyaallah di pertemuan berikutnya juga masih ada. Kita akan melanjutkan di bab usul fikih ya. Kita akan selesaikan usul fikih dalam dua pertemuan insyaallah. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Astagfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, jazakallahu khair, Pak Ustadz. Baik.